Fakta-fakta Putri Chandrawati dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J tampak sehat, komunikasi lancar. Putri Chandrawati mengenakan pakaian serba putih, berbeda dengan tersangka lain yang mengenakan pakaian tahanan oranye. Alasannya, Putri tidak mengenakan pakaian oranye karena belum dilakukan penahanan. Dalam agenda peristiwa di Malang, Putri Chandrawati dapat berkomunikasi lancar, baik kepada tim penyidik, pemeran pengganti Brigadir J, juga tersangka lain. Pada adegan 12B misalnya, Putri seperti menunjuk ke bawah seolah mengisyaratkan Kuat Ma'ruf untuk duduk di bawah. Lantas, Kuat Ma'ruf pun memperagakan duduk di bawah, di samping tempat Putri Chandrawati berbaring. Dalam rekonstruksi hari ini, Putri Chandrawati bertemu suaminya Irjen Verdi Sambo. Momen pertemuan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati saat proses rekonstruksi menarik banyak perhatian. Keduanya memeragakan pertemuan di ruangan Sambo di lantai 3 rumah pribadinya, di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dalam ruangan itu, Sambo terlihat duduk di sofa berdampingan dengan Putri. Putri yang memakai baju putih tampak menundukkan kepalanya. Tak lama, dia sepertinya menyekakkan tangan ke wajah. Namun, tidak diketahui dengan pasti apakah Putri menangis atau tidak. Sambo yang mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan tangan terikat lantas memeluk Putri. Dia juga mencium kepala istrinya. Putri pun menyambut pelukan Sambo. Selama beberapa detik, dia membenamkan wajah di pelukan suaminya. Setelah itu, tampak Sambo mengeluarkan alat komunikasi Handy Talkie atau HT. Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto dilansir dari Kompas.com menduga, pengaruh Irjen Verdi Sambo masih kuat di institusi Polri. Ini tampak dari belum ditahannya istri Sambo, Putri Chandrawati, kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bambang juga menduga Putri tak kunjung ditahan karena empati polisi terhadap perempuan, utamanya seorang bayangkari. Menurut Bambang, belum ditahannya Putri membuktikan bahwa azas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law belum sepenuhnya diterapkan di Polri. Sebab dari 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hanya Putri yang belum ditahan. Padahal kelima tersangka dijerat pasal yang sama soal dugaan pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Bila azas persamaan di mata hukum itu benar-benar dilaksanakan oleh polisi sebagai penegak hukum, tentunya tersangka juga diberikan hak dan perlakuannya sama dengan tersangka-tersangka lain. Namun demikian, lanjut Bambang, faktor-faktor tersebut bersifat asumtif. Di luar itu, KUHP membolehkan adanya diskresi terkait penahanan tersangka. Cara normatif memungkinkan tersangka tidak ditahan karena alasan subjektif penyidik. Misalnya, tersangka tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan melarikan diri, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kelima kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada 19 Agustus 2022. Dia diduga terlibat dalam pertemuan perencanaan pembunuhan terhadap Yosua di rumah Sambo. Di awal penetapannya sebagai tersangka, polisi tak menahan Putri karena istri Sambo itu disebut sedang sakit. Namun, Putri hingga kini belum juga ditahan kendati kondisinya sudah dinyatakan sehat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!